Kalau dulu, penjajah itu membangun pelabuhan lah gitu kan dan benteng gitu kan untuk, mengamankan jalur perdagangannya gitu kan. Sekarang mereka tuh ngebangun yang namanya data center. Oke, jumpa lagi dengan saya Beken Magang. Stay humble and keep the excitement to learn like a newbie intern. Oke, di video kali ini saya pengen ngomong kayak gini. Jadi, tentunya kalau teman-teman yang, baru nonton ya kita kenalan lagi gitu kan. Kalau yang udah kenal ya udahlah ya. Dimana saya itu adalah seorang software engineer yang udah ya kurang lebih 1 dekade gitu saya bekerja sebagai seorang software engineer. Dan sekarang ya saya bekerja remote di salah satu perusahaan yang ada base-nya di Eropa sana gitu kan. Jadi setiap hari ya saya berhadapan dengan sistem gitu kan, server dan data dalam skala yang cukup besar gitu. Dan jujur aja semakin lama saya di dunia ini gitu kan, saya tuh semakin sadar satu hal, yaitu adalah data itu bukan sekedar angka. Data itu adalah kekuasaan. Kira-kira seperti itu. Dan seperti sejarah yang terus berulang ya, kekuasaan itu selalu melahirkan kolonialisme. Dan bedanya, kalau dulu penjajahan itu datang lewat ya kapal dan senjata gitu kan. Sekarang dia datang lewat term and condition kalau teman-teman sadar ya. Jadi gini, hari ini kita bakal ngebahas gimana sih data tuh menjadi bentuk baru dari kolonialisme modern, kira-kira seperti itu. Tapi ini bukan apa ya, bukan pembahasan yang konspiratif ya gitu loh. Karena saya bukan membuat teori konspirasi juga. Ini adalah ya gampangannya itu ya pembacaan logis aja lah dari seorang ya saya sebagai software engineer itu kan yang melihat bahwa teknologi itu sebenarnya bekerja di balik layar tuh gimana sih gitu loh. Ya karena kita semua tuh kebanyakan ya udah tanpa sadar sedang dijajah gitu loh dengan cara yang paling halus yang pernah ada. Jadi gimana sih pembahasannya? Simak video ini sampai habis dan biar gak banyak cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, itu adalah dari rempah-rempah ke data. Jadi ini masuknya adalah suatu evolusi kekuasaan. Gini, coba kita ingat sejarah kita sendiri ya. Ya mungkin sejarah negara-negara yang lain juga. Dulu negara-negara ya kayak negara kita itu Indonesia itu kan, itu dijajah karena satu hal, yaitu sumber daya. Gampangannya seperti itu. Jadi ya rempah-rempah gitu kan, terus emas, terus hasil bumi itu kan, semua itu adalah kekayaan yang membuat dunia tuh datang ke Nusantara ini gitu loh. Dan hari ini sumber daya yang paling berharga itu bukan lagi rempah-rempah ataupun minyak bumi kalau teman-teman sadari. Sekarang yang paling berharga itu adalah data manusia. Itu yang jadi masalah. Jadi gini, setiap klik, setiap scrollnya kita gitu kan, setiap selfie-nya kita, terus juga setiap notifikasi yang kita buka gitu kan di device kita gitu kan, semuanya itu punya nilai ekonomi. Kalau dulu penjajah itu membangun pelabuhan lah gitu kan dan benteng gitu kan untuk mengamankan jalur perdagangannya gitu kan. Sekarang mereka tuh ngebangun yang namanya data center. Terus juga ya cloud infrastructure kalau teman-teman sadari gitu kan, untuk apa? Untuk mengamankan aliran data. Itu yang jadi masalah gitu loh. Dan yang menarik, kebanyakan dari kita gitu kan, masyarakat di dunia modern ya itu kan, itu bahkan nggak perlu dipaksa gitu loh, nggak perlu bahkan dengan kekerasan. Bahkan ya sorry tuh saya gitu kan, saya yakin banyak dari kita tuh malah dengan surah lagi belibet sorry ya, sukarela gitu, secara sukarela itu menyerahkan semua itu gitu, menyerahkan privasi kita, menyerahkan data-data tadi gitu loh. Jadi kita upload foto, terus kita nulis status, terus kita ngasih izin akses gitu kan, seolah tuh kayak kita yang pengen dijajah gitu loh. Asal asal aplikasinya gratis gitu, asal aplikasinya gratis dipakai ya. Misalnya kayak teman-teman pakai medsos, mana medsos yang bayar? Semua medsos gratis, tapi setiap kliknya teman-teman, scrollnya teman-teman gitu kan, berapa lama teman-teman itu berhenti di suatu konten, apa konten yang teman-teman skip gitu kan, itu semua tuh jadi profilingnya teman-teman yang bakal nanti jadi versi digitalnya teman-teman yang itu lebih jujur dari teman-teman sendiri. Itu yang jadi masalah. Jadi dulu
ya seperti saya ulang lagi ya, dulu tuh kita dijajah mungkin lewat sumber daya tadi, lewat rempah-rempah gitu kan. Sekarang kita dijajah lewat informasi, itu yang jadi masalah. Nah, selanjutnya itu adalah ekstraksi data, atau ini adalah menjadi tambang baru di abad 21 gitu. Jadi gini, dalam dunia teknologi ini ya gitu kan, ada istilah yang disebut data extraction tadi, atau saya singgung ya, ekstraksi data gitu loh. Artinya itu adalah proses mengumpulkan dan mengekstraksi data, data pengguna tentunya dari berbagai aktivitas digital. Jadi misalnya kalau teman-teman lihat lebih dalam ya, proses itu tuh mirip banget dengan ya gimana kolonialisme lama itu bekerja gitu loh. Dulu sumber daya itu diambil dari tanah jajahan gitu kan, terus dikirim ke negara penjajah gitu kan. Nah, diolah di sana bahkan sampai akhirnya dijual kembali ke kita gitu dengan harga yang lebih tinggi. Nah, sekarang tuh data mentah dari kita gitu kan itu dikirim ke data center di luar negeri. Kalau teman-teman sadarin gitu kan. Dan nanti diproses dengan mesin learning-nya yang mereka buat gitu kan, dan AI modelnya gitu kan. Lalu akhirnya kembali lagi ke kita gitu kan dalam bentuk rekomendasi misalnya, iklan, terus ya algoritma-algoritma yang bahkan ngatur ya cara kita berpikir. Itu yang jadi masalah. Algoritma di media sosial, terutama algoritma rekomendasi, itu tuh bukanlah hal yang membuat kita itu pengen berpikir atau naik taraf berpikirnya. Mereka itu hanya membuat kita betah berlama-lama di platform mereka, kira-kira begitu. Makanya tadi saya bilang itu mengatur cara kita berpikir. Bahkan kita itu jebloskan ke dalam suatu echo chamber dari data-data yang udah kita serahkan sendiri kepada mereka, kira-kira seperti itu. Dan gini ya, yang paling ironis adalah ya kita nggak dibayar apa-apa selain pakai aplikasi itu secara gratis gitu loh. Bahkan banyak banget yang malah justru bangga sebagai pengguna aktif, kalau teman-teman sadarin. Jadi setiap malam misalnya teman-teman login gitu kan, teman-teman ngapain ya, beraktivitas gitu kan, ya teman-teman tuh lagi nambang sesuatu, tapi bukan untuk dirinya teman-teman, tapi untuk ya mereka yang punya platform. Itu yang jadi masalah. Jadi data ibaratnya itu adalah minyak bumi baru lah gitu, tapi dengan satu perbedaan besar. Minyak itu nggak bisa menggali dirinya sendiri, tapi yang jadi masalah data bisa. Itu yang jadi masalah, data bisa menggali dirinya sendiri. Karena bahkan ya itu tadi yang sudah saya singgung, kita sendiri gitu loh yang menggali dan menyerahkan semuanya. Nah, sekarang kita masuk ke ketimpangan dan kekuasaan ya. Jadi ya marilah kita bicara soal ketimpangan. Gini, negara-negara berkembang ya, terutama kayak misalnya negara kita gitu, Indonesia, itu menghasilkan miliaran data tiap harinya. Itu yang jadi masalah. Jadi yang jadi masalah itu gini, siapa nih yang punya servernya, ya kan? Siapa yang punya infrastruktur penyimpanannya, bahkan yang punya sistem analitiknya? Itu yang jadi kendala gitu, yang jadi hal mengerikan buat saya, itu yang meresahkan saya gitu ya. Saya pengen teman-teman tahu gitu. Jawabannya ya tentunya ya bukan kita gitu kan. Data-data itu infrastrukturnya nggak ada di kita, sistem analitiknya nggak ada di kita gitu loh. Jadi ini benar-benar persis seperti masa kolonial dulu gitu loh. Kita jadi pemasok bahan mentah gitu kan, tapi nilai tambahnya itu dinikmati ya yang punya pusat kekuasaannya tadi gitu. Tapi ya gini, misalnya kayak ya perusahaan seperti Google gitu kan, Meta itu kan, Amazon, dia itu kan monopoli bukan karena mereka punya produk terbaik gitu loh, tapi mereka tuh punya data terbanyak. Itu yang jadi masalah. Dan itu tuh kan ya data tentang kita tadi yang udah saya singgung kan, terus ya perilaku kita, behavior kita itu kan, psikologis kita. Dan dari data itu mereka itu membangun ya tadi yang udah saya singgung, algoritma yang akhirnya menentukan apa yang kita lihat gitu kan, apa yang kita pikirkan, bahkan siapa yang kita percayai. Jadi inilah yang tadi udah saya singgung sebagai bentuk kolonialisme yang paling halus, yaitu apa? Yaitu penjajahan terhadap persepsi. Itu yang jadi masalah. Jadi kita pikir kita tuh bebas memilih gitu kan, kita bebas melakukan apa-apa, semua itu dalam kendali kita, padahal enggak, semua itu by design. Karena gini,
pilihan kita itu sudah diprediksi dulu gitu loh, bahkan sebelum kita sadar akan pilihan itu gitu. Jadi misalnya ketika teman-teman tuh ya scrolling media sosial gitu kan dan melihat konten yang teman-teman rasa, oh ini gua banget gitu, ini saya banget, ini aku banget gitu kan. Itu tuh bukan keajaiban, itu tuh hasil ya kolonialisme secara algoritmik tadi, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita bahas tentang ya kedaulatan digital lah, dimana kita ya harus melawan penjajahan ini ya bahkan ya tanpa, kalau dulu kan misalnya pakai kapal gitu, ini tanpa kapal gitu loh. Jadi gini, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sih kita melawan penjajahan ini gitu kan? Kita nggak bisa melawannya dengan senjata gitu, tapi ya tentunya dengan apa? Dengan kesadaran. Itu cara melawan yang paling pertama gitu loh. Jadi literasi digital itu bukan sekedar apa ya? Bukan sekedar tahu cara pakai teknologi, camkannya di situ, itu poinnya. Bukan sekedar tahu cara pakai teknologi, itu yang teman-teman harus sadari. Eh, apa ya ngomong itu? Tapi tuh kita tuh gini, kita tuh harus tahu siapa yang mengendalikan teknologi yang kita pakai. Gampangannya seperti itu. Kita perlu bicara tentang kedaulatan data gitu kan, tentang ngebangun infrastruktur kita sendiri, terus juga kita harus mendidik masyarakat tentang privasi digital. Dan kita tentunya harus bisa menciptakan ekosistem teknologi lokal gitu yang tidak bergantung sepenuhnya pada raksasa digital. Ya gitulah cara melawannya. Nah, saya sebagai seorang software engineer itu kan ya saya tahu ini tuh nggak mudah gitu loh. Ini cukup sulit, tapi karena saya juga seorang software engineer, saya juga tahu semua sistem besar itu dimulai dari kesadaran kecil. Dan yang namanya kesadaran itu tuh mulai dari hal yang sederhana gitu loh, yaitu berhenti menganggap data pribadi kita ini sebagai sesuatu yang tidak penting. Itu yang perlu kita mulai lakukan dari sekarang. Dan dari semua yang udah saya sampaikan tadi, tentunya kita bisa berkata kolonialisme dulu itu berakhir ketika bangsa kita ini gitu kan mulai sadar bahwa ya kita dijajah gitu loh. Tapi kolonialisme yang modern ini baru akan berakhir ketika kita itu sadar bahwa data itu bukan sekedar informasi, tapi itu adalah identity. Itu yang jadi poin pentingnya. Jadi mungkin memang kita nggak bisa menghindari semua bentuk pelacakan digital ya gitu kan. Tapi kita mulai bisa untuk memilih gitu loh. Untuk kita tuh mau hidup dengan kesadaran atau nggak pakai kesadaran sama sekali gitu. Dan ya tentunya kita bisa milih untuk hidup dengan kesadaran gitu loh. Karena penjajahan paling berbahaya itu adalah ketika kita tidak tahu bahwa kita sedang dijajah. Itu yang jadi masalahnya. Dan ingat, dulu penjajah datang ya mungkin ngebawa kapal yang besar-besar gitu kan, terus bawa senjata yang lebih modern dari apa yang kita punya gitu kan. Nah sekarang mereka datang dengan membawa yang namanya term and condition, sangat-sangat simpel gitu loh. Dan kira-kira itulah ya, dan mungkin ya sekali lagi mungkin yang belum kenal ya kenalan lagi, saya backend magang gitu kan, dimana channel ini tuh saya dedikasikan untuk kita tuh membedah dunia digital gitu kan dengan ya logika dan literasi tentunya. Jadi kalau teman-teman ya senang dengan hal yang seperti ini ya jangan berhenti di teman-teman, bagikan ke teman yang lain gitu kan, supaya ya banyak juga yang tercerahkan dengan ini, yang saya harap bisa bermanfaat gitu insya Allah buat teman-teman semua. Jadi ya kira-kira gitu aja dari saya. Thank you for watching dan salam backend magang.